Kemudian selanjutnya yang ke-15. Yang ke-15 bahwa Islam adalah agama yang mudah. Ini tentang indahnya Islam. Seluruh syariat Islam ini semuanya mudah, dan nanti saya akan contohkan tentang kemudahan agama Islam ini. Islam agama yang mudah. Allah turunkan agama Islam ini untuk memudahkan, tidak menyulitkan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah berfirman, Taha, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan untuk memberikan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk menyulitkan manusia, untuk memudahkan. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maka di tengah-tengah ayat puasa di dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi Allah mengendaki kepada kita kemudahan. Agama Islam semuanya agama yang mudah. Dan nanti saya akan jelaskan tentang kemudahan agama Islam ini. Contoh, saya ambil contoh tentang mudahnya agama Islam. Belajar ilmu syar'i ini mudah. Antum menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, belajar Quran dan Sunnah mudah. Tidak sulit. Antum tinggal luangkan waktu. Dari satu pekan, masa tidak ada waktu satu hari untuk belajar tentang Islam? Tidak mungkin tidak ada waktu. Mesti ada waktu. Apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam? Mesti kita luangkan waktu untuk mempelajari Islam ini. Islam ini agama yang mudah. Kita harus belajar tentang Islam. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang Islam. Tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak tahu. Kalau ditanya orang muslim, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa rukun dari la ilaha illallah? Tidak tahu. Rukunnya apa? Apa makna la ilaha illallah? Tidak tahu. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Tidak tahu. Ketika ditanya tentang konsekuensi syahadat, tidak tahu. Apa makna Muhammad Rasulullah? Tidak tahu. Ketika ditanya antum Islam, iya, apa sih definisi Islam, ta'riful Islam? Tidak tahu. Maka harus dia belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam. Dia harus berusaha dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Dan ini mudah. Dan kita menuntut ilmu, akhwani fiddin wa akhwat fillah, ini membawa ke surga. Hukumnya wajib dan membawa ke surga. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah. Jadi tidak boleh ditambah dengan muslimah, tidak boleh. Karena hadisnya tidak ada tambahan muslimah. Yang ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu riwayat yang sahih. Tinggal dikumpulkan semua jalannya, sahih di situ. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka harus kita luangkan waktu untuk belajar tentang Islam ini. Mudah, tidak sulit. Maka antum betul sungguh-sungguh belajar. Dan ini orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan kita, ikhwan fillah, azakumullah, jangan terpengaruh dengan dunia ini, dengan harta, dengan kekayaan, segala macam. Jangan terpengaruh. Dunia ini mata'ul gurur, kata Nabi, kehidupan yang menipu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ketika Nabi melewati bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang ingin bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau, karena kambing itu cacat, ya, bangkai dan cacat telinganya. Kalau dia hidup, kami nggak mau karena cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing.
Bahkan dalam hadis yang lain, hadis ini sahih dari Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan diberikan meskipun hanya setetes air. Dunia ini hina dunia ini. Mata'ul gurur, kehidupan yang menipu. Jadi akhwan fiddin dan akhwat fillah, ini perhatikan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Untuk ilmu harus tetap jalan, nggak boleh berhenti. Dakwah juga harus berjalan, tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Tegaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jelaskan kepada umat ini, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia itu hina di sisi Allah SWT. Allah berfirman dalam berapa ayat, ini satu ayat di antara sekian banyak ayat Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman suhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ya, kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Maka jangan kita tertipu dengan dunia sehingga kita melupakan kehidupan kita untuk akhirat. Bekal untuk akhirat takwa. Untuk bisa mencapai takwa, sebaik-baik bekal takwa. Untuk bisa takwa, nuntut ilmu. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Bekal takwa untuk bisa mencapai takwa yaitu dengan menuntut ilmu. Kita belajar tentang Islam. Harus kita belajar tentang Islam. Yang pertama kali kita belajar tentang tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Belajar kita yang benar sampai faham tentang Islam ini. Dan itu tidak sulit dan tidak berat. Mudah semuanya. Kalau kita luangkan waktu kita. Jadi ini talabul ilmi mudah dalam Islam, tidak sulit. Kemudian juga contoh kemudian Islam mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini mudah. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Mentauhidkan Allah itu mudah. Mudah, tidak sulit. Makanya kita harus berusaha untuk mentauhidkan Allah dan belajar kitab tauhid. Antum belajar kitab tauhid. Ya, kitab tauhid itu antum pelajari seperti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ushulul Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya, dan syarahnya Fathul Majid dan yang lainnya. Itu pelajari sampai betul-betul kita faham tentang tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab antum akan rasakan ketenangan hati, ketentraman hati, ketenangan jiwa dengan mentauhidkan Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada kebahagiaan dalam hati manusia melainkan apabila dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah, yang diibadahi, dan dia tawakal kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bernazar, menyembelihnya kepada Allah, baru dia akan mendapatkan ketenangan hati. Itu yang kita minta setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.